سيدنا النبي 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 سيدي محمد أمين كتبي حبيب النبي سيدي محمد أمين كتبي حبيب النبي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi azza min qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya adalah bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shallu alaihi wasallimu taslima. Ayolah bersalawat dan bersalam kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli Muhammad. Nabi Muhammad Rasulullah, sebelum kita mengenal beliau, Rasulullah adalah sudah mengenal kita. Sebelum kita cinta kepada beliau, baginda Rasulullah sudah mencintai pada kita. Ketika baginda Rasul bersama para sahabat, bersama Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan sahabat yang lain, dia mengatakan, wahai sahabat-sahabatku, aku rindu dan aku rindu kepada sahabat-sahabatku, aku sangat rindu. Sampai baginda Rasul meneteskan air matanya. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku Abu Bakar adalah sahabatmu. Kata Sayyidina Umar, saya Sayyidina Umar sahabatmu ya Rasul. Kata Sayyidina Utsman bin Affan, saya sahabat ya Rasul, sahabatmu. Kata Sayyidina Ali, saya Rasul adalah sahabatmu. Dan sahabat-sahabat yang lain mengatakan, apa kata Rasulullah? Engkau adalah orang yang selalu berkumpul dengan aku. Engkau adalah selalu berjamaah dengan saya. Yang kurindukan nanti umatku setelah aku tidak ada, umatku yang dekat hari kiamat kelak, itulah yang dirindukan pada aku. Mereka adalah tidak mengenal aku, tetapi mereka adalah beriman kepadaku. Termasuk kita sekalian, umatnya Rasulullah yang tidak pernah melihat berkumpul dengan Rasulullah, tetapi kita beriman kepada Rasul. Itulah kita semua ini yang dirindukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa Depo TV Fashion rahimakumullah, suatu ketika Rasulullah berkumpul dengan Sayyidina Umar. Wahai Umar, di muka bumi ini ada hamba Allah yang sangat mulia. Apabila engkau berjumpa dengan itu Umar, maka sampaikanlah salamku kepadanya dan mintalah doa kepadanya. Siapakah kira-kira ya Rasul hamba Allah yang sangat mulia itu? Dia itu adalah Uwais Al-Qarani. Uwais Al-Qarani. Ini cerita ini, kisah ini saya petik dari Syekhona Kiai Maimun Zubair Sarang Rembang ketika saya mondok di sana dulu. Maka para bapak, para pemirsa sekalian yang saya hormati, maka Sayyidina Umar adalah sangat penasaran sekali.
Di manakah Uwais Al-Qarani itu? Begitu hebatnya orang itu sampai ada salam dari baginda Rasul. Dan juga saya disuruh minta doakan kepadanya. Dicarilah Uwais Al-Qarani itu, dicari. Barangkali tempatnya di negeri Yaman. Pergilah Sayyidina Umar ke sana, bertempulah dengan kampung namanya Qaran, dan bertanya kepada penduduk, "Hai penduduk, adakah di sini orang yang bernama Uwais Al-Qarani?" "Siapa Anda?" kata penduduk. "Saya Umar bin Khattab." "Hai, Anda itu orang hebat. Kenapa mencari orang gembel, pakaiannya nggak pernah dicuci? Kalau makan dia mencari sisa-sisa orang di tong sampah dan sebagainya. Mi asari jia ki apa? Ki apa? Hei Sayyidina Umar, Anda orang hebat." "Iya, pokoknya jumpakanlah saya kalaben Uwais Al-Qarani." Akhirnya ditunjukkanlah Uwais Al-Qarani kepada Sayyidina Umar. Ternyata Uwais bersama dengan unta, bersama dengan tai-tai unta. Dan pada waktu itu Uwais bertanya, apa kata Uwais? "Assalamualaikum," kata Umar bin Khattab. "Waalaikumsalam." "Anda betul Uwais Al-Qarani?" "Iya, saya Uwais." "Siapa Anda?" "Saya Umar bin Khattab." "Oh, kalau begitu betul. Wahai saudaraku, saya menyampaikan assalamualaikum dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Ya, waalaikumsalam." Kemudian Rasulullah pesan yang kedua, "Doakanlah saya keselamatan dunia akhirat." Kemudian Uwaislah berdoa untuk Sayyidina Umar sesuai dengan pesan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Uwais berkata, "Hai Umar, kau pulang sekarang juga." "Loh, kenapa?" "Iya, Rasulullah adalah pada saat ini meninggal dunia." Terkejut Sayyidina Umar dan menangis. "Wahai Uwais, dari mana engkau tahu?" "Saya diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa Rasulullah adalah sudah meninggal dunia." Terkejut Sayyidina Umar, tergesa-gesa pulang dari Yaman ke Madinah. Terus waktu dikejar oleh Sayyidina Umar, ternyata di sana sudah banyak kerumunan orang di rumah Sayyidah Aisyah, karena meninggalnya Rasulullah di rumah itu. Bertanya Umar, "Ada apa ini?" "Wahai Umar bin Khattab, Rasulullah meninggal dunia." Diambillah pedangnya oleh Sayyidina Umar. Barang siapa yang mengatakan Muhammad meninggal dunia, akan berhadapan dengan pedang ini, akan kutebas lehernya. Muhammad tidak akan meninggal dunia. Berputar-putar Sayyidina Umar, siapa yang mengatakan Muhammad meninggal, akan saya potong lehernya. Kemudian Abu Bakar membacakan suatu ayat, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ala aqabikum. Wa may yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a. Wa sayajzillahu syakirin." Muhammad adalah hanya seorang rasul, sebagaimana rasul-rasul yang terdahulu. Afa imma taukutil, apabila Muhammad mati atau terbunuh dalam peperangan, engkalabtum ala aqabikum, apakah kalian akan berbalik dari tumitmu? Apakah kalian akan murtad dari agama ini? Wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullah syai'a. Barang siapa yang berbalik dari tumitmu, berpaling dari agama Islam, sedikit pun tidak akan membahayakan kepada Allah, memberi mudarat kepada Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan membalas dengan orang-orang yang bersyukur. Kesimpulannya para pemirsa sekalian, begitu hebat karomah Uwais Al-Qarani sampai Rasulullah menyampaikan salam untuknya. Sampai Rasulullah memintakan agar Uwais Al-Qarani mendoakan Sayyidina Umar. Sampai berita kematian Rasulullah dari jarak jauh, Uwais Al-Qarani adalah bisa menembus
Apa karomah yang didapat? Karena Uwais Al-Qarani sangat menghormati ibunya. Ibunya sakit lumpuh, dibawa ke jeding, eki bekajeding, epandi kalaban Uwais Al-Qarani. Ketika lapar masaakan kalaban Uwais Al-Qarani. Dirawat betul-betul. Itulah ketabahan, kesabaran dari seorang anak untuk merawat ibu-ibunya, sehingga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keistimewaan yang luar biasa terhadap Uwais Al-Qarani. Juga jadi sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga yang indah, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbil bashar. Surga yang begitu indah adalah harus kita cari di bawah telapak kaki ibu. Justru itu, kalau ibu kita sudah meninggal dunia, marilah kita selalu berziarah ke kuburnya, bacakan Al-Fatihah, Qul dan surat Yasin, dan apabila dia masih hidup, ayolah hormati, berilah kesenangan, kenikmatan, dan berilah kebahagiaan ibunya, sehingga ibu kita ridho kepada kita sekalian, dan Allah meridhai kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Hormati ibunya. Sekali lagi, hormati ibunya. Hormati ibunya dan kedua orang tuanya. Sehingga Rasulullah SAW, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus saya hormati ya Rasul? Yang harus dihormati olehmu, satu, ibumu. Siapa lagi ya Rasul? Ibumu. Siapa lagi Rasul? Ibumu, sampai 3 kali. Sehingga Rasulullah mengatakan, siapa lagi Rasul? Bapakmu. Jadi bapak yang nomor 4. Hadirin sekalian, para pemirsa Devo TV rahimakumullah, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat pada kita sekalian. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.